Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Setianingsih dengan nomor NIM 201020200087 dan rekan saya yang bernama Anida Ulhasanah Kalibening dengan nomor NIM 201020200071. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil daripada diskusi kami. Yang pertama mengenai pengaruh psikologi kognitif terhadap perkembangan konseling. Psikologi kognitif itu apa sih? Psikologi kognitif itu adalah ilmu yang membahas mengenai persepsi terhadap informasi, pemahaman terhadap informasi, alur pikiran, serta formulasi dan produksi jawaban seseorang. Sousa, Macklin, dan Macklin 2008. Menurut Brown 2006, psikologi kognitif adalah ilmu yang berkaitan dengan persepsi, memori, perhatian, bahasa, dan pemikiran atau pengambilan keputusan. Lebih spesifik lagi, dari Steinberg 2009, menjelaskan bahwa psikologi kognitif adalah studi tentang bagaimana seseorang memandang, belajar, mengingat, dan berpikir mengenai informasi. Kalau secara umum sendiri, psikologi kognitif itu adalah ilmu yang mempelajari tentang persepsi, proses berpikir, ingatan, perhatian, bahasa, proses belajar, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi kognitif. Menurut Sousa, Macklin, dan Macklin 2008, ruang lingkup psikologi kognitif mencakup neuroscience kognitif, sensasi, persepsi, pengenalan pola, atensi, kesadaran, memori, representasi pengetahuan, pencitraan, perkembangan kognitif, berpikir, dan formasi konsep, serta kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Apa aja sih penjelasannya? Nah, yang pertama kita masukin neuroscience kognitif. Itu artinya berfokus pada fungsi-fungsi otak yang mendasari pembentukan pengalaman kognitif. Kedua, ada sensasi, pendeteksi suatu rangsangan. Studi yang umumnya membalas struktur mekanisme-mekanisme sensorik dan stimuli yang mempengaruhi mekanisme-mekanisme tersebut. Selanjutnya ada persepsi, yaitu cabang psikologi yang membahas tentang interpretasi stimuli sensorik. Selanjutnya ada pengenalan pola, sebuah interaksi rumit yang melibatkan sensasi, persepsi, memori, dan pencarian kognitif dengan tujuan mengenal pola tersebut. Selanjutnya ada atensi, pemusatan upaya mental dalam memilih peristiwa-peristiwa sensorik atau mental yang juga merupakan bagian dari kesiagaan. Selanjutnya ada kesadaran, kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungannya, seperti pemandangan dan suara dari lingkungan sekitarnya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, sensasi-sensasi fisik. Selanjutnya itu ada memori, tempat penyimpanan informasi untuk jangka pendek atau short term memory, atau untuk jangka panjang yang long term memory, hingga tempat mengubah, mengkombinasikan, dan memperbarui informasi baru dan lama atau working memory. Selanjutnya ada representasi pengetahuan, sejauh mana pengetahuan disimpan dengan memindai dan dapat diambil dari memori. Selanjutnya ada pencitraan atau pembayangan, representasi mental seseorang terhadap peristiwa atau benda yang tidak ada di hadapannya. Selanjutnya ada bahasa, yaitu suatu sistem komunikasi yang mengirimkan pikiran-pikiran dengan perantaraan suara atau simbol, kata-kata tertulis atau isyarat-isyarat fisik. Selanjutnya itu ada perkembangan kognitif. Awalnya psikologi kognitif adalah ilmu mengenai cara mendapatkan pengetahuan hingga cara kerja pengetahuan di dalam pikiran. Namun, sekarang psikologi kognitif mencakup seluruh proses psikologi, dari sensasi ke persepsi, pengenalan pola, atensi, kesadaran, belajar, memori, formasi konsep, berpikir, imajinasi, bahasa, kecerdasan, emosi, dan perubahan mengenai hal-hal tersebut di sepanjang kehidupan. Selanjutnya ada berpikir dan formasi konsep, yaitu berpikir adalah proses pembentukan representasi mental baru, transformasi antara
transformasi antara penalaran, penggambaran, pemecahan masalah logis, pembentukan konsep, kreativitas, serta kecerdasan. Sementara itu, formasi atau pembentukan konsep berhubungan dengan pengasahan sifat-sifat yang sesuai dengan kelas, objek, atau ide. Yang terakhir ada kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan, yaitu untuk memiliki kemampuan seperti intelijensi atau kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence membutuhkan 5 kemampuan, yaitu yang pertama ada kemampuan untuk mengklasifikasi pola, memodifikasi perilaku secara adaptif, berpikir secara deduktif, berpikir secara induktif atau generalisasi, dan kemampuan untuk mengembangkan dan menggunakan model konseptual. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Yang selanjutnya ada pengaruh psikologi behavioral terhadap perkembangan konseling. Pengertian teori konseling behavioral. Konseling behavioral adalah sebuah bentuk konseling buatan yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan tingkah laku atau behavioral. Dalam hal ini, pemecah masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Kemudian ada konsep dasar teori konseling behavioral. Muhammad Surya memaparkan bahwa dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengekspresi kondisi-kondisi belajar belajar. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan, proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu untuk mengubah perilaku agar dapat memecah masalahnya. Kemudian ada metode-metode konseling behavioral. Metode-metode ada 4, yakni yang pertama, operant learning. Pendekatan ini merupakan adaptasi dari 2 teori conditioning dari Pavlov dan Skinner. Pendekatan ini memfokuskan pada penguatan dalam pembentukan perilaku klien yang dikehendaki. Yang kedua, pendekatan belajar sosial bertolak dari pendapat Bandura tentang 3 sistem terpisah namun merupakan sistem pengatur yang saling berkaitan. 3 aspek tersebut adalah 1. Peristiwa stimulus eksternal, 2. Penguat eksternal, dan yang paling penting adalah proses perantara kognitif. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini diterapkan oleh konselor dengan cara merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan model oleh klien. Yang ketiga, cognitive learning. Metode ini merupakan metode pengajaran secara verbal. Kontak antara konselor dengan klien dan bermain peran. Pendekatan ini terdiri atas persuasi dan argumentasi yang diarahkan kepada perubahan-perubahan ide yang tidak rasional. Yang terakhir, emotional learning. Emotional learning diterapkan pada individu yang mengalami kecemasan. Pelaksanaannya dilakukan dalam situasi rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama suatu rangsangan yang menyenangkan. Kesimpulan dari counseling behavioral merupakan adaptasi dari aliran psikologi behaviorisme yang memfokuskan perhatiannya pada tingkah laku yang tampak. Pada hakikatnya, konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien. Bantuan di sini dalam pengertian sebagai upaya membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri. Dalam pandangan kaum behavioris, termasuk konselor behavioral, manusia dianggap sebagai sesuatu yang dapat dirubah dan dibentuk. Manusia bersifat mekanistik dan pasif. Banyak pendekatan
pendekatan dalam konseling behavioral, dari keseluruhan pendekatan yang ada, semua menjurus pada pendekatan direktif, di mana konselor lebih berperan aktif dalam penanganan masalahnya. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya, apabila ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanggapi, silahkan disampaikan kepada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.